Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV. Pada hari ini Sabtu 17 Desember 2022 sedang berlangsung acara pembinaan mualaf pertemuan ketiga yang dilaksanakan di kantor MUI Kota Bekasi. Berikut laporannya. Pada hari Sabtu 17 Desember 2022 sedang berlangsung acara pembinaan mualaf yang dilaksanakan di kantor MUI Kota Bekasi. Acara ini menjadi pertemuan ketiga dalam pembinaan mualaf. Ada surah namanya lagi surah At-Taubah, surah ke-9, akhlak yang mulia. Ini sifatnya. Pemateri pertama disampaikan oleh Kiai Haji Jamalul Lail yang juga sebagai Ketua MUI Kota Bekasi dalam tema menteladani Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat. Kita ucapkan ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan. Selanjutnya masuk pada materi kedua yang disampaikan oleh Kiai Haji Abu Didat yang juga sebagai Ketua MUI Kota Bekasi dengan tema Kristologi. Jangan sekali-sekali melupakan. Materi terakhir yang disampaikan oleh Ustadz Alid Jamaluddin yang juga sebagai Bendahara Umum MUI Kota Bekasi, Islam dan wawasan kebangsaan, tema yang diambil pada materi hari ini. Dan diakhiri dengan acara sesi tanya jawab setiap setelah materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV. Pada hari ini saya sedang bersama Pak Kiai Jamalul Lail. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, Allah kasih sehat. Alhamdulillah Pak Kiai. Pak Kiai, maaf, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh. Ya, yang pertama itu apa tema pada hari ini Pak Kiai? Tema hari ini berkaitan dengan pembinaan mu'alaf. Bagaimana bisa cinta Rasulullah SAW dan bisa meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dan tema hari ini. Tema hari ini seperti itu Pak Kiai. Iya, tentang teladan Rasulullah. Teladan Rasul. Dan intisari dari tema itu apa Pak Kiai? Intisarinya agar setiap muslim termasuk mu'alaf bisa menjadikan Rasulullah sebagai panutan, sebagai barometer, sebagai patokan, agar bisa berperilaku termasuk berpikir dan juga punya hati itu mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW, agar kehidupan ini menjadi indah, menjadi baik, menjadi bahagia, menjadi sukses dunia akhirat. Tujuannya itu. Dan harapan kedepannya apa Pak Kiai? Harapan kedepannya ini jangan sampai putus sampai di sini. Harus ada kegiatan yang berkesinambungan berkaitan dengan pembinaan mu'alaf agar terus terjaga istiqomah. Kemudian secara bersama-sama bisa mengikuti Rasulullah SAW. Itu yang diharapkan ke depan dari kegiatan yang sekarang kita laksanakan di MUI Kota Bekasi. Terima kasih banyak Pak Kiai atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV. Pada hari ini saya sedang bersama Kiai Haji Abu Didat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Kiai, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, tema apa yang Pak Kiai ambil pada hari ini? Untuk pembinaan mualaf ini kami ambil tema mengapa aku bangga menjadi seorang muslim. Di antaranya ya tentu karena Islam agama yang datang dari Allah, Islam agama para nabi, dan Islam itu agama yang telah sempurna dengan Quran satu-satunya kitab yang telah sempurna dan terpelihara. Jadi inilah yang kami sampaikan kepada para peserta, yaitu dalam rangka pembinaan mualaf ini dengan tema mengapa aku bangga menjadi seorang muslim. Jadi bagi para mualaf ini tentu harus bangga ya ketika dia menyatakan Islam, harus bangga terhadap agama yang dia pilih karena Islam agama yang telah sempurna dan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Demikian. Dan intisarinya apa Pak Kiai dalam tema tersebut? Ya, intisarinya pertama menegaskan tadi bahwa Islam itu memang agama yang tidak sama dengan tentunya agama yang lain ya. Karena yang memberikan nama Islam langsung Allah sendiri. Tentu akan berbeda dengan agama yang lain yang dikaitkan kepada nama pembawanya, ada juga yang dikaitkan kepada tempat lahir agama tersebut. Sedangkan Islam langsung Allah sendiri, bukan Rasulullah SAW. Itu yang pertama tentunya ya. Yang kedua ya karena Islam
merupakan agama yang dibawa oleh seluruh para nabi. Jadi tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini melainkan hanya satu agamanya, yaitu Islam, sebagaimana wasiat dari Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 132 itu. Nah, itu menjadi dasar dalil bahwa Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi ini berwasiat kepada anak dan keturunan supaya tetap berpegang teguh ke dalam Islam. Jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Itulah yang merupakan agama para nabi. Nah, tentu yang ketiga sebagai agama Islam sebagai agama yang sempurna, ya telah ditutup kenabian oleh Nabi Muhammad SAW yang diabadikan tentu di dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat ke-40. Allah menegaskan, maka Muhammadun aba ahdi mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, ayat inilah yang menjadikan dasar dalil bahwa Islam sudah sempurna ditutup kenabian oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga umat Islam tidak perlu lagi menunggu nabi-nabi yang baru, karena tidak lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Insya Allah kalau umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran, maka tidak akan mengikuti aliran yang menyimpang, terutama dengan adanya nabi-nabi palsu. Nah, yang ketiga tentu berkaitan dengan kesempurnaan daripada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu kitab yang terjaga dan terpelihara. Dalilnya jelas di dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, dan juga Quran adalah merupakan wahyu yang telah sempurna sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-An'am ayatnya 115 ini kalau tidak salah, bahwa Allah telah sempurnakan firman ini dan dengan benar dan adil tidak ada yang bisa mengubahnya. Makanya selalu Allah menegaskan di awal surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa di dalam Alkitab ini, dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan. Quran ini adalah kalamullah. Nah, inilah tentunya. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu bangga dengan Islam? Karena agama Islam itu agama yang membawa keselamatan, agama yang membawa kedamaian. Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan, Islam bukan agama yang mengajarkan terorisme, tapi Islam agama yang toleran, bukan agama yang intoleran. Nah, makanya orang yang sudah menyatakan Islam, tentunya dia akan damai dalam dirinya, damai dalam keluarganya, damai dalam masyarakatnya, yang akhirnya dia selamat dunia dan akhirat. Itulah Islam. Barangkali itu yang berkaitan dengan materi yang tadi disampaikan di dalam pembinaan para mualaf. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MUI TV. Pada hari ini saya sedang bersama Bapak Ali Jamaluddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bapak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu terkait tema apa yang Bapak bawa pada hari ini. Ya. Tema yang saya bawa untuk materi di pendidikan mualaf pada siang hari ini, itu temanya itu Islam, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Kebetulan ini materi baru di kegiatan pendidikan mualaf ini, dan ini tentunya materi yang saya anggap sangat penting. Dan intisarinya apa Bapak pada tema ini? Ya, bagaimana saudara-saudara kita yang baru memeluk agama Islam itu juga mampu untuk terbangun kesadarannya sebagai warga bangsa, ya, dan syukur bisa memanifestasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Artinya selain kita berharap mereka menjadi Islam yang kafah, kita berharap mereka juga sadar akan posisinya sebagai anak bangsa. Dan harapan ke depannya Bapak apa? Ya, mereka bisa memupuk kesalehan pribadinya, ya. Kemudian dan penting juga ke depan mereka semakin sensitif terhadap persoalan-persoalan sosial, ya. Mereka semakin peduli terhadap saudara-saudara seiman Islam, dan tentunya itu mereka menjadi satu kewajiban bagi mereka untuk memberi manfaat lebih kepada saudara-saudara sama Islam. Ya. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.